Yang saya hormati para hadirin yang hadir dalam acara CNBC Indonesia Award 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja menghadiri acara G20 di Roma dan COP26 di Glasgow mendampingi Bapak Presiden. Dalam dua pertemuan tersebut, kebijakan mengenai penanganan perubahan iklim menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan. Dan jujur Indonesia menjadi banyak perhatian karena program-program yang disampaikan, komitmen yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menarik untuk disikapi oleh berbagai negara yang hadir di sana. Negara-negara maju dan berkembang menyampaikan komitmennya untuk mencapai net zero emission pada 2050-2070. Di mana Indonesia sendiri telah menyatakan komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat jika memperoleh dukungan finansial dan teknologi yang memadai dari dunia internasional. Nah, salah satu kunci utama dalam pencapaian net zero emission adalah sektor transportasi dan konektivitas, di mana pembangunan transportasi publik yang reliable, ramah lingkungan, dan memiliki kapasitas pengangkutan yang memadai akan mainkan peran penting dalam pengurangan emisi tadi. Saya ingin mengambil contoh pembangunan LRT Cibubur dan Bekasi Timur ke Dukuh Atas sepanjang 42 km. LRT ini akan diharapkan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2022 dan memiliki kapasitas penumpang sebanyak 450.000 per hari. Pada puncaknya dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dari Cibubur ke Dukuh Atas. Dan ini sekarang sudah direncanakan untuk terus nanti ke Bogor. Sehingga dengan demikian konektivitas ini akan banyak mengurangi nanti kendaraan-kendaraan berbasis fosil yang juga kemudian akan dimulai diganti secara bertahap dengan kendaraan-kendaraan listrik. Melalui LRT ini diharapkan terjadi perpindahan pada penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum LRT ini, yang seperti saya singgung di atas, sehingga pengurangan emisi kendaraan bermotor bisa dikurangi secara signifikan. Harapan yang kurang lebih sama ada pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang kita harapkan juga akan selesai pada bulan November-Desember tahun 2022, dan semua persiapan mengenai pelaksanaan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ada. Dan ini saya kira penting disikapi, dan saya sekarang yang diminta untuk membantu mengkoordinasikan ini semua. Saya ingin melaporkan juga itu semua sesuai dengan rencana dengan baik. Di sana-sini ada yang kurang, tapi kami sudah bisa selesaikan. Tahun 2020 saya kira akan menjadi, 22 saya kira akan menjadi salah satu tonggak yang sangat penting dalam sektor transportasi publik kita, terutama di wilayah Jabodetabek, karena harapan LRT Cibubur dan Bekasi Timur ke Dukuh Atas bisa selesai pada Agustus 2022. Dan kereta api cepat Jakarta-Bandung akan selesai pada akhir 2022, November-Desember. Dengan begitu, wilayah megapolitan Jabodetabek bisa terkoneksi dengan sistem transportasi publik yang semakin baik dan bisa mengurangi emisi dari kendaraan bermotor. Ini untuk menyongsong atau memberikan kemudahan, kenyamanan untuk generasi muda Indonesia yang akan datang. Dan Presiden berkali-kali menekankan itu, anak-anak muda, cucu-cucu kita jangan sampai mengalami masalah lingkungan yang parah akibat polisi kita yang salah. Jadi semua polisi kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo tetap mengacu pada kepentingan anak-anak muda atau generasi Indonesia yang akan datang. Dan itu disampaikan juga di di Roma maupun di Glasgow. Jadi kami akan membuat policy yang tidak menghancurkan masa depan generasi Indonesia yang akan datang dalam bidang lingkungan hidup. Saya juga sudah berbicara sebelumnya dengan Gubernur DKI juga untuk ikut mendorong penggunaan bus listrik yang semakin banyak di jaring Transjakarta, dan saya kira proses tersebut saat ini sudah dimulai. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum di Jabodetabek, dan secara bertahap kita akan terus banyak memasukkan mobil-mobil listrik maupun sepeda motor listrik, sehingga dengan demikian
tingkat pencemaran di Jakarta akan terus secara bertahap kita kurangin. Selain transportasi publik, perbaikan konektivitas untuk mendorong sistem logistik yang efektif dan efisien juga salah satu aspek yang sangat penting sebagai tulang punggung perekonomian, dan Kemenko Marves dan beberapa KL lain seperti KPK telah mendorong beberapa inisiatif di sektor pelabuhan dan transportasi laut untuk mengurangi biaya-biaya tinggi yang tidak diperlukan yang menjadikan sistem logistik kita yang tidak efisien. Dan ini kami sedang segera akan mulai melakukan pertemuan-pertemuan intensif untuk tadi menindaklanjuti temuan-temuan kami misalnya di Batam, Bintan, yang masih kita lihat banyak inefisiensi dalam bidang logistik. Dan kita ingin supaya Indonesia ini betul-betul lebih efisien lagi dalam semua sistem kehidupan kita. Dan terakhir, kita harus menjalankan kebijakan yang bisa memastikan bahwa anak cucu kita dapat hidup lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, fokus perbaikan sektor transportasi umum dan logistik ini sangat penting bagi kita semua, terutama dalam konteks perubahan iklim. Dosa besar buat kita sekarang, generasi ini, kalau kita tidak membuat polisi yang berpihak untuk kepentingan anak cucu kita ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.